Hello, aku Gusti Gina di channel Gina Samsudin. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, hari ini aku bakal ngebahas yang berbeda dari biasanya, yaitu tentang sebuah pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang bangsawan wanita dari Rusia yang bernama Daria Saltykova. Tahukah kamu kalau dia itu membunuh diperkirakan sebanyak 138 orang budaknya. Nah, mengapa dia tega melakukannya dan apakah ada alasan di balik perlakuan yang sangat mengerikan, yaitu penyiksaan dan pembunuhan yang dia lakukan? Dan lantas, bagaimana ending dari cerita Daria Saltykova yang secara dia itu adalah seorang bangsawan Rusia yang memiliki koneksi dan juga kekuasaan di masa abad pertengahan dulu. Semuanya akan kita kupas tuntas di video kali ini, tentu saja di segmen Alkisah, yang mana akan menceritakan hal-hal yang berbau misteri, supranatural, atau mitologi. So, sebelum masuk ke topik kali ini, please do subscribe bagi kalian yang belum subscribe, dan juga nyalakan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Kita intro dulu. Daria Saltykova, biasanya juga disebut dengan Saltychika. Nah, kalau biasanya serial killer itu kebanyakan adalah laki-laki, kali ini adalah dilakukan seorang wanita. Ya walaupun sih ya di zaman dulu, tepatnya di abad pertengahan, ada banyak sekali nih kisah-kisah mengenai wanita-wanita bangsawan yang bisa dibilang kejam. Tapi Daria Saltykova ini menjadi unik karena dia bahkan menjadi simbol, menjadi lambang dari kekejaman para boyar di abad pertengahan di Rusia. Wow, saking mengerikannya apa yang telah dia lakukan di masa lalu, guys. Daria Saltykova ini memiliki klasifikasi sebagai seorang pembunuh, guys, yang mana karakteristik dari kejahatan atau kriminal yang dia lakukan adalah penyiksaan, pembunuhan, bahkan mutilasi. Dan dia dilaporkan melakukan itu dengan perasaan senang, jadi kayak emang gak ada perasaan bersalah atau sedih atau bahkan menyesal. Tidak ada. Dan kebanyakan korban dia itu adalah perempuan, yang mana semakin muda usianya maka semakin keras juga siksaan yang diberikan oleh Saltykova. Dari total korban dia yang diperkirakan 138 orang, hanya 3 korban yang berjenis kelamin laki-laki, dan itu pun dikatakan karena kecelakaan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Daria Saltykova ini menyukai, menyiksa, atau membunuh perempuan, padahal dia adalah perempuan. Tapi emang suka gitu ya, kadang wanita itu bisa kejam ke sesama mereka. Nama asli dari Daria Saltykova ini adalah Daria Nikolaevna Ivanova. Tapi karena dia menikah dengan seorang pria yang memiliki nama belakang Saltykova, makanya dia diberikan nama menjadi Daria Saltykova. Di luar negeri kan kayak gitu ya, kalau udah menikah, nama belakang dari nama suaminya bakal menjadi nama dia. Nah, Daria Saltykova ini memang awalnya adalah seorang Countess Rusia atau bangsawan Rusia, yang mana saat masih gadis dia itu dipanggil Ivanova. Dan selama hidupnya saat anak-anak hingga remaja, tidak ada tanda-tanda atau laporan kalau dia ini menjadi wanita yang kejam, wanita yang angkuh, yang sombong. Gak ada. Dia itu layaknya remaja normal gitu. Sampai akhirnya dia ini menikah dengan seorang pria yang bernama Gleb Saltykov. Yap, dia menikah di usia masih muda, tapi tidak dijelaskan secara jelas usianya berapa gitu. Hingga akhirnya guys, di usia Daria Saltykova ini 26 tahun, suaminya itu meninggal dunia, which is dia menjadi seorang janda. Karena suaminya ini adalah seorang bangsawan yang sangat-sangat kaya pada zaman dulu, akhirnya Daria Saltykova menjadi janda muda terkaya di Moskow. Usianya masih 26 tahun, berarti masih kayak seumuran aku. Dia juga mewarisi real estate dekat Moskow yang bernama Tretsko. Selain itu juga dia mewarisi rumah yang sangat besar dan mewah dengan 2 putranya sekaligus
600 budak. Bayangkan, 600 budak yang dia punya. Dan tentunya juga ada beberapa properti mewah lainnya di Moskow. Wow, sekaya itu. Nah, di sini guys, titik dimana Daria ini berubah 180 derajat. Karena kan awalnya dia dikenal saat masih remaja dan masih menjadi seorang istri, itu dia orang yang santun, orang yang ramah, rajin ke tempat suci, bahkan sering memberikan sumbangan bagi biara dan juga gereja. Tiba-tiba setelah dia menjanda, nah mungkin di sini nih menurut aku alasan dari Daria Saltykova ini menjadi seseorang yang sangat sadis. Pastinya ya guys, dalam proses kita berkabung atau berduka itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk pulih dari rasa kehilangan. Apalagi Daria Saltykova ini harus beradaptasi, yang mana dia menjadi orang yang menjalankan bisnis dan juga properti yang dimiliki oleh suaminya yang sudah meninggal dunia. Sampai akhirnya mungkin dia merasa kesepian, mungkin dia merasa kehilangan, kesedihan. Tentunya kan psikologisnya seperti itu karena kehilangan suaminya. Dia ini bertemu seorang pria muda yang bisa dikatakan tampan, dan akhirnya mereka fall in love dan menjalin hubungan. Pria itu adalah Nikolai Tayachev. Nikolai Tayachev ini adalah kakek dari penyair Rusia terkenal yang bernama Fyodor Tayachev. Jadi kalau kalian tahu dengan penyair itu, nah kakeknya dia itu adalah laki-laki yang menjalin hubungan dengan Daria Saltykova. Tapi cerita cinta mereka itu tidak berujung indah, tidak berujung manis gitu, melainkan menjadi tragis. Ya, seperti hubungan orang dewasa pada umumnya, bisa dibilang Tayachev dan Daria Saltykova ini melakukan hubungan intim, hubungan emosional yang dekat. Tapi ternyata Nikolai Tayachev ini diam-diam malah menjalin hubungan dengan wanita lain, wanita yang lebih muda daripada Daria Saltykova. Dan ternyata parahnya lagi, Nikolai Tayachev ini malah menikah secara diam-diam di gereja dengan wanita tersebut. Setelah tahu, Daria ini sangat-sangatlah murka. Ya iyalah, merasa dihianatin gitu kan, karena selama ini kita menjalin hubungan dengan dia, tapi ternyata dia nikahnya sama yang lain. Terus ngapain jalanin hubungan selama ini kalau akhirnya dia nikah dengan orang lain? Daria pun akhirnya sangat ingin membunuh mereka berdua. Jadi bisa dibilang Daria Saltykova ini merasakan sakit hati yang sangat besar, pengkhianatan, dan itu membentuk rasa benci dan juga dendam pada diri dia. Tapi guys, rencana dari Daria Saltykova yang ingin membunuh Nikolai dan juga istrinya tersebut gagal karena Nikolai dan istrinya melarikan diri. Nah, dari sinilah Daria Saltykova ini merasa dendam dia, rasa kebencian dia terhadap Nikolai, terhadap sang pengkhianat, itu tidak bisa tersalurkan gitu. Kemudian salahnya dari Daria Saltykova, emosi negatif itu malah dia lampiaskan kepada para budak-budaknya. Semenjak kepergian dari Nikolai dan juga rasa sakit itu di tahun 1757, Daria Saltykova memulai series pembantaian, penyiksaan, dan pembunuhan dia. Lalu seperti apa aja sih bentuk dari kriminal yang dilakukan oleh Daria Saltykova? Menurut laporan guys, Daria ini mulai menyiksa anak-anak, bahkan wanita hamil sampai mati dengan cara memukuli mereka, mematahkan tulang mereka, melemparkan mereka keluar rumah dengan telanjang di saat musim salju. Selain itu, Daria Saltykova ini juga pernah menuangkan air mendidih kepada para korban, bahkan sampai merebus korbannya. Direbus. Aduh, parah. Saat ditanya, Daria ini bilang kalau dia menyiksa itu karena budak-budaknya itu melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Daria, sehingga dia itu mulai memukulinya, melempari kayu, mencambuk, atau bahkan melakukan kekejaman-kekejaman yang seperti aku katakan sebelumnya. Bayangkan kalau kamu jadi pegawai di rumah Daria Saltykova, itu kayak udah masuk rumah maut gitu. Nggak ada jaminan kamu keluar dari rumah itu secara hidup-hidup dengan sehat walafiat. Lalu
dengan pembunuhan dan penyiksaan yang sangat kejam dilakukan oleh Daria Saltykova, apakah para budak ini diam saja? Tentu tidak, guys. Jadi para budak ini dan juga keluarga dari budak yang pastinya kan bercerita gitu, sudah melaporkan kepada aparat di sana, sudah melaporkan kepada para pejabat di sana. Tapi karena Daria Saltykova ini memiliki koneksi dan juga money, ya itu terbungkam gitu. Akhirnya kasus itu bener-bener kayak ya udahlah biarin aja gitu. Sampai akhirnya guys, pada tahun 1762, yang mana ini momentumnya tuh pas banget gitu loh, ketemu. Karena saat itu Ratu Catherine II yang akan menaiki tahtanya mendapatkan petisi dari para petani yang melaporkan mengenai kasus Daria Saltykova. Tentunya dengan cara mengadili Daria Saltykova itu juga akan menguatkan posisi dia dan pencitraan dia di masyarakat juga semakin baik kan. Ya walaupun yang dilakukan bukan hanya untuk pencitraan gitu loh, tapi memang untuk membantu para budak. Dan secara tidak langsung itu juga berpengaruh kepada image dia. Jadi bisa dibilang di tahun ini juga ini adalah tahun penangkapan Daria Saltykova, yang mana dimulai dengan para petani yang bernama Sakhleve Martinov dan juga Ermolai Ilyin. Mereka itu telah kehilangan 3 istrinya yang merupakan budak dari Saltykova. Akhirnya para petani ini pun mengeluarkan petisi dan melarikan diri dari perkebunan ke Saint Petersburg, yang mana petisi itu langsung mereka ajukan kepada Permaisuri Catherine II. Setelah mengetahui kasus itu, Permaisuri Catherine II ini langsung menindaklanjuti mengenai kasus pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Daria. Dia pun memerintahkan College of Justice untuk melakukan penyelidikan. Nah, Catherine ini akhirnya memutuskan untuk mengadili Daria Saltykova di depan umum guys, untuk memajukan inisiatif keabsahan permaisuri dia. Akhirnya Daria Saltykova ini pun di tahun yang sama, 1762, dia ditangkap. Kemudian dia dipenjara selama 6 tahun. Dalam proses 6 tahun itu pula berlangsungnya penyelidikan, Saltykova ini sama sekali tidak membuka mulutnya, apalagi mengakui kejahatannya. Jadi dia bener-bener kayak tutup mulut gitu. Bahkan pastor yang bertugas untuk membuat Saltykova ini mengakui dosa-dosanya tidak berhasil membuat Daria Saltykova itu membuka mulutnya. Seolah-olah menurut para penyidik, Daria Saltykova ini yakin kalau dia akan lolos hukuman. Ya mungkin karena dia merasa kaya dan juga memiliki kekuasaan ya. Lalu bagaimana ending dari kisah Daria Saltykova? Ratu Catherine II ini sebenarnya ingin melakukan eksekusi mati alias dihukum mati Daria Saltykova ini, mengingat nyawa yang sudah dia layangkan, nyawa yang sudah dia bunuh dan dia siksa itu banyak banget kan, ratusan. Tapi di Rusia itu eksekusi mati sudah dihapuskan pada tahun 1757. Artinya itu sudah nggak bisa lagi gitu dilakukan ke Daria Saltykova. Dan akhirnya sebagai alternatif dari hukuman mati, Daria Saltykova dijatuhi hukuman seumur hidup. Yap, dijatuhi hukuman seumur hidup tepatnya pada tanggal 2 Oktober 1768. Tapi sebelum dia dimasukkan ke penjara seumur hidupnya, dia itu dipertontonkan dulu sebagai eksekusi sipil yang dilakukan di Lapangan Merah Moskow. Nah di sana guys, Daria Saltykova ini dipertontonkan kepada publik selama 1 jam. Artinya ada banyak sekali orang yang menonton dia. Setelah selesai Daria Saltykova ini dipertontonkan, dia pun dihukum dan dipenjara di ruangan bawah tanah di sebuah biara di Moskow, yang mana ruangan itu sangat gelap guys, jadi nggak ada jendela dan dia pun dirantai di sana. Dan Daria Saltykova ini dijaga 24 jam. Bayangkan, penjaranya itu sangat mengerikan, sendirian di dalam sana walaupun ada penjaga, pastinya kan juga nggak ada interaksi ya. Nah, untuk memberikan makan, seorang biarawati itu akan membawakan lilin dan juga makanan. Setelah selesai makan, lilin itu akan dibawa dan kembali lagi gelap. Setelah 11 tahun mendekam di ruangan bawah tanah yang gelap tadi, akhirnya di tahun 1779, Daria Saltykova ini dipindahkan ke biara Moskow. Jadi dia dipindahkan ke sebuah ruangan yang penjara juga, tapi memiliki jendela. Yang mana akhirnya Daria ini pertama kalinya setelah 11 tahun bisa melihat dunia gitu kan, walaupun hanya dari bilik jendela.
Nah, dari catatan biarawati di sana, katanya Daria ini malah memiliki perilaku-perilaku aneh gitu, yang mana kalau ada orang lewat, dia itu akan meludahi, akan mencaci maki, atau bahkan mendorong orang-orang tersebut. Jadi memang kayak orang sakit mental. Akhirnya, kisah hidup dari Daria Saltykova ini berakhir pada tahun 1801 yang dia sudah berusia 70 tahun setelah masa hukumannya selama 33 tahun. Wow. So guys, gimana menurut kalian kasus mengenai Daria Saltykova? Semoga dari sini kita bisa mengambil hikmah dan juga pelajarannya bahwa hukum tanam tuai itu benar-benar ada. Apapun yang kita lakukan itu akan berdampak di kemudian hari. Kalau kita melakukan hal yang buruk, yang juga itu akan menimpa diri kita di kemudian hari. So, be wise, be kind. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian punya pendapat atau punya referensi tambahan mengenai Daria Saltykova, silahkan tulis di kolom komentar. Bagi kalian yang belum subscribe, aku ingatkan kembali untuk subscribe, karena subscribe itu gratis dan kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video aku selanjutnya. Aku Gusti Gina, bye!